Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 10 PKRO SMKN 2 Demak. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, sehingga bisa mengikuti kegiatan daring pembelajaran pekerjaan dasar teknik otomotif. Setelah kemarin kita belajar masalah memahami kompetensi dasar, materi-materi yang kita pelajari di mapel PDO ini, maka pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang KD pertama, yaitu tentang hand tool adik-adik, ya kan? Kemarin sudah saya jelaskan hand tool gambarnya apa saja. Nah, ini akan kita bahas pada sesi pembelajaran 2 ini, yaitu pembelajaran daring ya, bukan tugas daring nanti, tapi tugas daring nanti adik-adik dapat. Tapi untuk kali ini kita akan bahas masalah pembelajaran daring terlebih dahulu. Oke, pada mapel PDO ini adik-adik, ya, ini adalah alat-alat tangan. Gambarannya diantaranya adalah ini semuanya. Peta konsep pada mapel KI pertama tentang hand tool atau alat-alat tangan di sini, yaitu ada dua adik-adik. Ada yang masuk dalam klasifikasi jenis-jenis peralatan tangan, hand tool. Ada yang masuk dalam klasifikasi jenis-jenis peralatan kerja bangku atau tool. Nah, hand tool dan kerja bangku, peralatan tangan dan peralatan kerja bangku ini bedanya apa? Ini kalau di alat tangan itu berarti kita bahas hanya sebatas pemfungsian alat di situ. Tapi kalau peralatan kerja itu alat yang digunakan untuk membuat sebuah proyek. Contoh kita membuat menggerinda sebuah besi kemudian untuk dijadikan untuk sebagai alat. Nah, itu masuk dalam peralatan kerja bangku adik-adik. Berarti ada dua hand tool itu klasifikasinya, yaitu satu masuk dalam peralatan tangan dan yang kedua adalah kerja bangku. So, kita bahas klasifikasi yang masuk dalam jenis-jenis peralatan tangan atau hand tool. Ini yang pertama adalah kunci pas. Ini mungkin adik-adik sering temui di rumah kalian masing-masing. Semuanya saya pastikan mempunyai alat ini, namanya kunci pas. Jadi nanti harapan pada pelajaran kali ini adik-adik mampu mengklasifikasi atau mengenali alat-alat beserta fungsinya dan cara penggunaannya yang bagus. Yang pertama adalah kunci pas. Kunci pas ini adik-adik perlu diketahui tidak boleh digunakan untuk membuka atau mengencangkan baut atau mur yang masih kencang, tidak boleh adik-adik. Akan tapi digunakan ini ketika sudah baut mur kendor. Yaitu fungsinya apa? Untuk memudahkan untuk membuka dan memasang mur baut, tetapi yang sudah kendor adik-adik. Yang kedua, ini nanti jumlahnya yang alat-alat tangan yang masuk dalam klasifikasi jenis-jenis peralatan tangan itu ada 39 komponen adik-adik, kurang lebihnya. Yang kedua, ini adalah kunci ring, ya, yang punya sisi full ini 8, 6 sisi baut itu akan terkena pada permukaan kunci ini. Namanya kunci ring. Berfungsi memasang dan mengencangkan serta untuk membuka mur atau baut, baik dalam keadaan kencang ataupun kendor. Nah, adik-adik ketika nanti melepas baut atau mur itu yang masih kencang
disarankan menggunakan kunci ring. Kalau tidak kunci ring jangan kunci shock, nanti di belakang ada. Saya kira ini sudah paham kunci ring. Yang satunya yang ketiga adalah kunci pas ring. Yang satunya satu sisi adalah kunci pas, yang satu kunci ring. Disebut kunci pas ring atau kunci kombinasi. Selanjutnya adalah kunci shock. Ini adik-adik, kunci shock. Kunci shock yaitu berfungsi memasang dan mengencangkan serta untuk membuka mur atau baut yang kondisinya sangat kencang. Ini kalau adik-adik disarankan ketika membuka mur atau baut yang masih kencang, disarankan menggunakan kunci shock. Kalau tidak ada kunci shock berarti menggunakan kunci ring. Jangan sekali-kali adik-adik itu menggunakan kunci pas, bahaya adik-adik. Berarti tidak boleh membuka kunci baut yang masih kencang kok menggunakan kunci pas, tidak boleh. Ya, ini. Yang kelima, kunci shock bintang. Ini perbedaannya hanya di permukaan ini, dalamnya adik-adik. Ini adalah segi 6 untuk baut, tapi yang ini adalah shock, tapi untuk mur bintang ini biasanya mur-mur baut tertentu. Seperti ini adik-adik gambarnya ya. Selain itu ada lagi kunci nepel. Ini dibuat untuk melepas baut, atau mur pada selang. Jadi kan ada contohnya selang kalau di mobil itu baut pada pipa nepel. Itu mur. Penguncinya pipa itu selang itu menggunakan melepasnya menggunakan kunci nepel. Bisanya kunci pas, tapi kunci pas permukaannya sisi hanya yang tersentuh hanya 4. Tapi kalau nepel ini yang tersentuh ada berapa ini? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5, cuma 2 sisi yang tidak terkena. Ini. Yang selanjutnya adalah kunci busi. Kunci yang digunakan untuk melepas busi adik-adik. Di sini ada universalnya. Kunci busi. Sudah paham? Saya rasa paham. Kunci Inggris. Nah, ini adik-adik di rumahnya juga saya pastikan banyak yang mempunyai kunci Inggris seperti ini. Untuk membuka berbagai jenis ukuran mur dan baut. Nah, tapi sekali lagi adik-adik, jika kok di situ bautnya sangat kencang, jangan sekali-kali menggunakan kunci yang semacam pas atau kunci Inggris. Boleh dalam kondisi tertentu. Selanjutnya lagi ada kunci T. Nah, ini adik-adik sudah paham. Ini adik-adik, pentingnya kita belajar tentang alat ini yaitu ketika kita magang, pimpinan mekanik kita menyuruh kita untuk ambilkan kunci T, kunci pas, kunci ring. Jadi kita harus paham, bisa membedakan pula. Jangan sampai kita diperintah langsung berangkat, begitu mengambilkan alat, sampai di tempat alat bingung. Mengambil alat malah salah, itu yang fatal, itu yang membuat mancing emosi mekanik itu ada. Jangan sampai, jadi keadaan adik-adik nanti di tempat magang kalau bisa membantu sepenuhnya dalam mengerjakan pekerjaan. Selanjutnya yang ke-10 adalah kunci obeng plus. Ya, kunci obeng plus, paham. Kemudian yang selanjutnya adalah kunci obeng min atau orang Jawa itu nyebutnya drei adik-adik. Ya, drei. Ini fungsinya min maupun plus ini fungsinya mengendurkan dan mengencangkan baut yang ujungnya berbentuk. Tinggal kalau plus ya plus, kalau min ya menggunakan. Kemudian ada lagi obeng posit drive. Obeng ini bentuknya seperti kunci plus, tapi akan ada sisi apa ini? Coakannya adik-adik. Namanya posit drive. Itu adik-adik yang sudah saya sampaikan di part 1 tentang alat tangan ini. Kita lanjutkan di part 2.